老狐狸死后残余的，好，这是特地为你编。咋这？你连肉咸都没。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Over the Divine Realm. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiang-Er mengalahkan siluman rubah dengan susah payah, di sini tuh Xiang-Er pun menghampiri kediaman ibunya yang udah porak-poranda setelah insiden kudeta sebelumnya. Namun Xiang-Er masih meyakini nih jika ibunya tuh sebenarnya nggak mati karena dia adalah sosok Dewi Abadi yang harusnya tak bisa dihabisi oleh manusia biasa. Di mana Xiang-Er berpikir jika ibunya akan menemuinya jika dirinya tuh berhasil mengalahkan siluman rubah yang mungkin adalah ujian kedewasaannya Xiang-Er. 最喜欢过生辰了，结束了。因为有生辰。为何？ Songce yang saat itu memberikan harta negara Zhou kepada Xiang-Er karena harta yang digunakan oleh Xiang-Er sebelumnya tuh masih dalam tahap pencarian. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempat Changju di mana dia saat itu membuat beberapa benang spiritual untuk menjebak siluman rubah nantinya. Kata Xiaoling, kenapa Changju repot-repot melakukan hal tersebut padahal siluman rubah udah tewas. Changju saat itu berkata kalau jebakan itu untuk benih siluman rubah yang ada dalam tubuhnya Xiaoling. 没有找到唐宇。朱雀焚火虫，微臣在大殿下。您之前吩咐的，我在钓鱼。师兄又在故弄玄。 Di sisi lain, Xiang-Er yang saat itu sedang mandi sambil merenungkan suatu hal yang membuat hatinya tuh masih belum tenang. Padahal siluman rubah udah dia kalahkan. Di sini, Songce pun memberikan sisa harta negara Zhou kepada Xiang-Er karena udah berhasil ditemukan. Setelah itu, Xiang-Er pun nyuruh Songce untuk mengembalikan harta negara itu ke tempatnya masing-masing. 回禀殿下。 我自有人选，找回去拜见他。另外告诉老师，以后可以安心休息了。 Xiang-Er yang saat itu nyuruh Songce mencari asistennya bernama Tang Yu karena kemarin tuh dia sempat diculik oleh siluman rubah. Di sini Songce pun akan mengerahkan pasukannya dan mencari Tang Yu esok harinya. Setelah itu, Xiang-Er yang baru ingat jika 2 hari lagi dia ulang tahun masuk umur 16, dia pun buru-buru mencari surat penting dari ibunya di masa lampau. 便是我的过错，能调动的人都去找。唐玉姐姐呢？ 殿下。是。妖狐一人。16。另外。还有事。 Xiang-Er yang saat itu pergi ke bukit tempat dia biasanya merayakan ultah bersama sang ibu. Di sini tuh Xiang-Er ingat tentang ibunya dulu nih guys, yang saat itu ngasih surat lamaran perjodohan alias Xiang-Er udah disiapkan jodoh oleh sang ibu. Kriterianya sih mirip seperti ciri-cirinya Changju karena sama-sama murid terakhir di kuil tempat ibunya Xiang-Er berasal. Tentu aja Xiang-Er makin penasaran tuh dengan sosok pria seperti apakah sampai ibunya aja mau menjodohkan Xiang-Er segala. 纸鸢吕之猛，这是什么？找到了。你好好收着，到时候就知道了。愿珠联璧合。 Di sisi lain, Ketua Lu yang saat itu merawat Tang Yu karena kemarin dia melihat Tang Yu sekarat akibat diserang oleh siluman rubah. Di sini Tang Yu pun bertanya kepada Ketua Lu apakah Xiang-Er berhasil mengalahkan siluman rubah atau tidak.
Kemudian Tang Yu pun malah keceplosan bilang kalau dia adalah adiknya Xiang karena dia begitu senang saat dapat info kalau siluman rubah udah dikalahkan oleh Xiang 我见你倒在大殿前的广场，这小轿是本门至宝御剑天宗陆驾驾，你终于醒了。 Ketua Lu yang saat itu begitu kebingungan kenapa Tang Yu adalah saudarinya Xiang padahal setahu dia tuh Xiang adalah anak tunggal kaisar. Kemudian Tang Yu pun bercerita jika dirinya adalah anak haram kaisar negara Zhao yang gak banyak diketahui oleh orang luar. Namun karena Ketua Lu udah baik kepadanya, maka Tang Yu mau bercerita seperti ini karena Ketua Lu juga kenal dengan Xiang 是你关了皇宫大阵，除了他还能有谁？你说的小姐是不会武断落子，不对，当时唐姑娘如今大难不死，唐姑娘为何可以？ Tang Yu yang saat itu punya firasat aneh sama seperti Xiang karena merasa masih belum tenang kalau udah menang. Karena sebenarnya jika siluman rubah betul-betul tewas, dia masih bisa memanfaatkan roh suci bawaan manusia berupa rubah untuk bangkit kembali lewat benih siluman yang dia sebar. Jika dipikir-pikir, Xiaoling alias juniornya Changju yang punya roh suci bawaan rubah, kemungkinan dia mau dijadikan wadah oleh siluman rubah tersebut. 除非什么？亲眼所见？难道没那么容易？只要有妖种，就能复活，可以在别处生根发芽。 Di sisi lain, Changju yang mulai mempersiapkan kertas mantra untuk melawan siluman rubah itu nanti kalau dia masih nekat mengambil alih tubuhnya Xiaoling. Di sini, Xiaoling pun diminta untuk nurut dulu oleh setiap perkataannya Changju. Karena kalau Xiaoling mau benar-benar terbebas dari pengaruh buruk siluman rubah itu, jalan satu-satunya adalah menghancurkan jiwa siluman rubah tersebut saat berada dalam benih siluman di tubuhnya Xiaoling. 都什么时候了？宁小玲，宁长久的师妹。师妹，我只想知道接下来要怎么办。坐望新阵，这是在道观半山亭上刻的八字阵。 Changju yang saat itu meyakinkan Xiaoling supaya percaya sepenuhnya kepadanya. Di sini tuh Xiaoling pun membiarkan sisa kekuatan siluman rubah yang kabur dari Xiang kemarin mulai masuk ke dalam tubuhnya Xiaoling. Tentu saja Xiaoling yang masih bimbang entah percaya atau tidak dengan Changju karena dia sepertinya bukan kakak seperguruannya. Namun Changju pun bersumpah kalau dirinya akan menyelamatkan Xiaoling. 师兄擅长这个。 可我不会改符。一切有师兄在。师兄，我是不是要救我？不要动。 Tang Yu yang saat itu begitu buru-buru balik menemui Xiang untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Tentu aja Xiang yang awalnya khawatir dengan keadaan Tang Yu tuh sekarang berubah jadi khawatir akan dugaan Tang Yu perihal siluman rubah tersebut. Namun apa yang diucapkan oleh Tang Yu dan Ketua Lu itu emang benar adanya. Tentu saja ia bakal gawat banget. Mengingat siluman besar setara kekuatan satu negara, jika mati akan terjadi fenomena alam aneh. Namun anehnya kematian siluman rubah kemarin tuh tak ada fenomena alam apapun. 唐姐姐，唐姐姐，你说的，我在国师府特别翻阅过卷宗。可若他有妖种呢？那头老狐狸。 Di sisi lain, Changju yang harus fokus melenyapkan benih siluman rubah dari tubuhnya Xiaoling. Saat itu sih roh suci bawaan rubahnya Xiaoling benar-benar dikendalikan oleh benih siluman rubah itu. Di momen tersebut, siluman rubah itu pun benar-benar meremehkan Changju karena ranahnya masih rendah, padahal Changju udah menyiapkan berbagai macam jebakan. 师兄。 你师妹也快死了，还是那个断了尾巴的小狐，占了师妹身体的是谁？我也很好奇。
Changju yang saat itu udah yakin kalau yang mengendalikan tubuhnya Xiaoling benar-benar 100% adalah ulah rubah itu, dia pun melancarkan serangannya di sana tapi tak berefek apapun. Karena tubuh Xiaoling benar-benar jadi setengah siluman rubah ekor 3. Di momen tersebut, Changju pun mulai memancing siluman rubah itu keluar dan akhirnya berhasil dijebak oleh Changju masuk ke dalam perangkap benang spiritualnya. Siluman rubah itu yang gak terima dipermainkan Changju seperti ini, dia pun merusak benang spiritual Changju secara paksa. Setelah itu, Changju pun menggunakan kertas jimat untuk mengurung siluman rubah itu lagi, yang mana Changju saat itu berusaha menghancurkan jiwa siluman rubah tersebut beserta benih siluman rubahnya pula. Namun ternyata Changju masih gagal pula. Changju yang saat itu dipermainkan siluman rubah itu karena dia kalah kuat. Di sini tuh Changju terkena serangan gelombang suara dari siluman rubah itu nih guys. Tentu saja Changju yang sadar akan kekurangan tubuh fisiknya di alam manusia itu jadi bumerang. Changju pun bermain sedikit licik dan akan menyerang siluman rubah itu kalau ada kesempatan aja. Changju yang saat itu cukup yakin bisa menyegel jiwa siluman rubah itu saat dirinya lengah. Ternyata kekuatan spiritual Changju kala itu nggak cukup kuat untuk menyegel dan menekan kekuatan siluman rubah tersebut. Mengingat tubuh Changju yang ada di alam bawah sana terbilang cacat dari segi kultivasi. Hingga pada akhirnya Changju pun tertangkap siluman rubah tersebut. Wah, episode kali ini seru banget gak tuh melihat MC akhirnya bertarung juga. Namun karena tubuh Changju dari alam bawah gak cukup kuat menampung kekuatan Changju alam atas, akhirnya ya kesulitan juga. Untuk lanjutannya sabar ya guys, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.